Waktu sudah jam 1:40. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman mahasiswa semester 1 STZQ yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pertemuan kita yang keempat ya, kurang lebih yang keempat. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sifatul huruf dan makharijul huruf. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kepada pembahasan yang berikutnya, yaitu bab yang kelima, teman-teman, tentang sifat al-aridah dari huruf ya. Ada gunnah, kemudian ada iqlab, ada ikhfa, ada tafkhim, tarqiq dan sebagainya ya. Kita akan bahas di dalam bab kelima ini. Baik. Tapi teman-teman, sebelum kita mulai ke pembahasan itu, ada beberapa hal ya, sekedar informasi yang mungkin penting untuk kita ketahui. Pada halaman yang ke-39, mungkin teman-teman lihat di halaman yang ke-39. Yang kedua. Mungkin Mas Maulana Malik Ibrahim bisa catatan kaki yang ke-52, huruf hijaiyah apabila berharokat fathah harus diucapkan dengan membuka mulut. Apabila berharokat kasroh harus diucapkan dengan sedikit menarik kedua bibir ke belakang. Dan apabila berharokat dhammah berikut. Nah, ini penting teman-teman ya, dalam kita melafalkan ayat-ayat Al-Quran, maka tidak lepas dari bagaimana cara kita membaca huruf-huruf yang berbaris fathah, kemudian kasrah dan dhammah. Ya, karena ayat-ayat Al-Quran tidak lepas dari 3 harokat ini teman-teman ya, sehingga sangat penting untuk kita perhatikan di dalam membaca Al-Quran itu. Ya. Jangan sampai ketika kita membaca Al-Quran terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalam kita membaca huruf-huruf yang berharokat. Seperti yang dikatakan dalam buku ini, bahwa apabila huruf tersebut berharokat fathah, maka diucapkan dengan membuka mulut. Ya, bisa dipraktekkan lah ya teman-teman nanti di rumah. Nah, oleh karena itu makanya ketika saya talaki kepada salah satu guru saya, beliau menganjurkan membawa cermin untuk melatih melihat bagaimana posisi mulut kita ketika melafalkan ayat-ayat Al-Quran, baik ketika dia berharokat fathah, kasrah maupun dhammah. Ya, misalnya saya contohkan ya. Kalau kita lihat di contoh-contoh itu, kana, maka dia harus sangat terbuka. Ya, kayak orang tersenyum. Kana, jangan lemah gitu. Kana, kan gitu. Kana. Ini penting buat kita di dalam kita bertalaki Al-Quran. Ya, ketika kita itu baru belajar bertalaki Al-Quran, maka penting sekali untuk melatih mulut di dalam menyebutkan harokat dari huruf tersebut. Ya, kana, gitu kan? Atau yang misalnya berharokat kasrah, mubina, ya. Jangan mubina. Kenapa? Akan berpengaruh teman-teman dalam bacaan kita, di dalam kualitas bacaan kita. Ya. Ba'suna, harus sempurna. Ba'suna. Nah, itu ya pentingnya teman-teman. Nah, sekedar catatan teman-teman ya, yang harus untuk teman-teman ya, di dalam membaca huruf atau di dalam memonyongkan mulut, ya, memajukan mulut bibir ini ke depan, ya, memajukan kedua bibir, itu hanya boleh bagi huruf yang berbaris dhammah dan huruf waw.
Ini teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Memonyongkan mulut di dalam membaca Al-Quran itu hanya boleh untuk huruf yang berbaris dhammah dan huruf waw. Selain itu tidak diperkenankan. Misalnya ro, mo, so, jangan so. Nah, nanti seperti itu ya. Ada di kalangan masyarakat kita ada gitu kan. Nah, sol sol katanya gitu. Tapi harus tetap pada posisinya. So, so. Jadi bibir itu nggak maju. Kenapa? Karena sod bukan makrotnya di bibir. Tapi kalau dia itu berbaris dhamma, boleh maju. Su, su, ya gitu kan. Si tetap si, so, si, si. Nah kan gitu. Ini penting teman-teman. Ya nanti di rumah silakan dilatih. Tidak boleh mulut itu monyong kecuali dia berbaris dhamma dan huruf waw. Ini catatan yang penting yang jarang sekali kita perhatikan. Baik. Nah, teman-teman ya. Oke, coba lanjut Mas siapa namanya? Mas Maulana. Itu ada catatan kaki yang ke-53. Nah, itu coba. Huruf alif sengaja tidak diberi harokat, sebab ia memang tidak pernah menerima harokat. Masyarakat Islam Indonesia pada umumnya beranggapan bahwa alif menerima huruf a, i, u. Padahal tidak benar. Sedangkan yang benar, huruf hamzah lah yang dapat menerima harokat, dan ketika menerima harokat menjadi i, u. Sebagaimana penjelasan teks berikut. Ya, itu teman-teman ya. Kalau teman-teman pernah belajar bahasa Arab atau ilmu nahu, kita akan menemukan bahwa al-alifu la yaqbalul harakah. Jadi alif itu tidak menerima harokat ya dalam kita belajar ilmu nahu. Baik. Nah, jadi beda. Ya, beda antara alif dengan hamzah, teman-teman ya. Kalau hamzah ya taqbalul harakah. Ya, tapi kalau alif tidak. Baik. Coba ke halaman 42, catatan kaki yang ke-54, Mas Maulana. Kepala ain kecil yang selama ini kita anggap sebagai huruf hamzah, hakikatnya belum dikenal ketika sejumlah mushaf Utsmani al-Masahib al-Utsmaniyah ditulis oleh Zaid bin Thabit dan kawan-kawan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dengan demikian, simbol tersebut bukan sebagai rosem Utsmani huruf hamzah, akan tetapi sebagai tanda baca huruf hamzah kota, terambil dari kota ya Sad. Koto hamzah koto terambil dari kepala ain dari lafaz hamzatul qat'i. Lihat tajwid al-muhsawwar karya Syekh Al-Aiman. Nah, oke teman-teman ya. Saya juga punya ini, ada tajwid punyanya Syekh Ahmad Rusdi. Ini memang bagus ya kalau kita baca karya beliau itu. Cuma kalau kita beli di pasaran itu, ini harganya cukup mahal, teman-teman. Ini pun saya pinjam, ya karena saya nggak punya. Ini saya pinjam dari perpustakaan pesantren, ya. Nah itu teman-teman, ya. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa hamzah itu adalah salah satu dari huruf yang memang ada dari zaman Rasulullah, ya. Ketika kita membaca Al-Quran, ya. Ini mungkin salah satu anggapan mindset kita selama ini, ya. Tapi ternyata rosem ataupun gambar tulisan hamzah qata itu yang kepala ain katanya, itu hanya tanda baca. Kembali coba kita lihat teman-teman ya, ini penting sebelum kita lanjut belajar. Coba kita lihat kemarin pembahasan tentang rosem di halaman ke-62 ya. Di halaman ke-62 pada surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Lafaz jaa, coba teman-teman perhatikan lafaz jaa. Tulisan hamzahnya itu berwarna merah.
itu menandakan bahwa yang warna merah itu bukan Rasam Utsmani, bukan berasal dari mushaf pada awal Islam. Jadi dulu lafaz ja'a itu hanya sejak awal Islam itu seperti itu sampai kepada kita, tidak ada inisiatif para ulama menuliskan tanda baca. Bisa dibayangkan teman-teman ya, bagaimana repotnya kita umat Islam ini dalam belajar Al-Quran. Nah, ini yang perlu kita apresiasi kepada para ulama pada zaman itu. Mereka begitu cerdas ya, berpikir ke depan, menuliskan tanda baca ini sehingga membantu kita sebagai umat yang belakangan ya, itu bisa membaca Al-Quran dengan mudah. Itu teman-teman ya. Ha itu jim, ja, ha, kha itu semua sama-sama nggak ada titiknya. Ya. Terus bagaimana Ustaz kita tahu kalau itu ja itu ha itu kha pada zaman itu? Jadi pada zaman itu sistem belajarnya itu adalah bitalaqi, birriwayah. Ya. Jadi para ulama belajar kepada gurunya, mendengar langsung kepada gurunya, bagaimana gurunya membaca. Jadi dengan hafalan kalau dulu. Dulu para ulama itu dengan hafalan belajar Quran. Coba bisa dibayangkan teman-teman ya. Itu begitu luar biasanya zaman itu ya. Nah, baik. Itu untuk terkait hamzah qata ya. Asal muasal hamzah qata itu memang tidak ada ya. Tapi ada lanjutannya di situ. Coba Mas Maulana dilanjutkan ya. Yang di halaman 42 tadi. Karya Syekh Aiman Rusdi halaman 535. Pertanyaannya, sebagaimana Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dahulu menulis huruf hamzah? Jawabannya, kadang ia tulis olehnya dengan bentuk alif ketika berada di awal kata. Tentunya baik hamzah koto ataupun hamzah wasol, di mana untuk hamzah koto setelah diberi tanda baca hamzah menjadi hamzah alif, sedangkan ditulis olehnya dengan bentuk ya tak bertitik. Setelah diberi tanda baca hamzah menjadi apa saat ini? Ya itu ada. Ya bisa lihat teman-teman ya. Dulu ketika zaman Zaid bin Thabit menulis mushaf atau al-Masahif al-Utsmaniyah itu, memang Hamzah itu belum memiliki rasam, belum memiliki tulisan, bentuk tulisan. Sehingga terkadang ketika Zaid bin Thabit menulis Hamzah itu tergantung dengan posisi bacaannya, ya. Apabila dia memang dibaca fathah, maka dia gunakan alif. Ya seperti lafaz ja'a tadi. Berdiri ha dengan alif, ya. Nah, misalnya dia sebelumnya itu berbaris fathah, berbaris kasrah, maka hamzahnya ditulis menggunakan ya. Demikian juga ketika dia hamzahnya itu berbaris dhamma, maka menggunakan waw. Nah, itu bisa dibayangkan teman-teman. Seandainya pada saat itu para ulama yang setelah Zaid bin Thabit 40 tahun kemudian itu tidak menulis tanda baca, maka kita mungkin akan berpikir, oh ini huruf ya, bukan hamzah. Oh ini huruf waw, bukan hamzah. Nah, sehingga alhamdulillah teman-teman ya, itu kita syukuri pada sebagai umat yang belakangan ini sudah dibantu oleh para ulama terdahulu. Baik, coba dilanjut dibaca Mas. Kadang ditulis olehnya dengan bentuk waw. Setelah diberi tanda baca hamzah menjadi waw, dan kadang ditulis dengan tanpa bentuk misalnya ha. Setelah diberi tanda baca hamzah dan titik menjadi ja'a, untuk diketahui bahwa hamzah koto yang berada di tengah atau di akhir kata terkadang ditulis oleh Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dengan bentuk alif, terkadang dengan bentuk ya, terkadang dengan bentuk waw, dan terkadang dengan tanpa bentuk, tidak ada gambar, baik hamzah koto yang berharokat maupun sukun ataupun mati.
Perlu diketahui juga bahwa perbedaan penulisan antara hamzah qata dan hamzah wasol pada mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah dan mushaf lainnya terbitan Timur Tengah dan mushaf terbitan Indonesia dewasa ini adalah sebagai berikut. Penulisan hamzah qata yang di awal kata pada mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah dan mushaf terbitan Timur Tengah lainnya tercetak dengan ada tanda baca kepala ain kecil di atas atau di bawah alif, yakni tertulis AIU. Sedangkan mushaf terbitan Indonesia tercetak dengan ada harokat fathah, kasroh, dhammah di antara atau di bawah alif, keterangan tanpa ada kepala ain, yakni ditulis AIU. Misalnya alhaakumut alhaakum it'amun unzila. Ini teman-teman, ya. Ini penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena mushaf kita di Indonesia itu untuk hamzah yang ada di awal kata, dia tidak menggunakan tanda baca hamzah kepala ain. Ya, berbeda dengan mushaf Timur Tengah. Itu mudah kita ketahui. Seandainya kita nggak belajar yang seperti ini, khususnya orang-orang awam ya, mereka tidak mengetahui, maka mungkin akan menganggap bahwa ini alif tidak dibaca misalnya, kan gitu ya. Nah, itu teman-teman ya. Baik. Nah, itu di bawahnya, coba lanjut Mas Maulana. Adapun penulisan hamzah wasol oleh karena Rosem Usmaninya ditulis dengan bentuk alif dan pasti berada di awal kata. Pada mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah dan mushaf terbitan Timur Tengah lainnya tercetak dengan ada tanda baca kepala huruf sod kecil berekor terambil dari kepala sod dan sedikit ekor dari lafaz hamzatul wasli. Lihat At-Tajwid Al-Musawwar karya Syekh Aiman Rusdi halaman 547, yakni tertulis hamzah dan sod kecil di atas. Misalnya pada lafaz sirata sama ihdina alhamdu. Yang dengan demikian bagi pembaca Al-Quran yang tidak menguasai ilmu tata bahasa Arab akan mengalami kesulitan memberikan harokat ketika membaca memulai bacaan ibtida dan lafaz yang awalnya berupa hamzah wasol apakah memakai harokat fathah atau kasroh atau dhammah. Keterangan cara untuk mengetahui harokat hamzah wasol mushaf terbitan Timur Tengah harus bertanya kepada para ahli Al-Quran atau lihat rujukan dan penjelasan di halaman 269 sampai 273 pada buku ini. Sedangkan mushaf Oke, Mas Maulana. Nah, di sini saya tuh punya dua mushaf, teman-teman. Ada mushaf punya Timur Tengah yang Saudi ya, sama mushaf Indonesia. Ini mushaf Indonesia yang punyanya Kementerian Agama, yang terbaru. Ini yang terbaru. Mushaf ini kami dapat langsung dari Lajnah ya, dari Lajnah Pentasian Mushaf Al-Quran Kemenang. Langsung kita minta kemarin, baru beberapa bulan yang lalu. Nah, coba kita lihat sekarang contohnya ya. Pada surah Al-Hakumut Takatsur tadi. Di Al-Hakumut Takatsur. Nah, coba lihat Mas Maulana di Al-Hakumut Takatsur itu. Untuk mushaf Timur Tengah, mushaf Saudi, dia menggunakan kepala ain, teman-teman ya. Ada kepala ain di sini. Di atas hamzahnya ada kepala ain, ya, ada kepala ain. Tapi di mushaf Indonesia itu tidak ada kepala ain. Dia alif berdiri sendiri, tapi diberikan harokat untuk hamzah qata, ya. Kenapa penting kita ketahui penulisan hamzah qata dengan hamzah wasal? Karena untuk membantu kita ketika kita itu membaca Al-Quran, mewasalkan, menyambungkan. Misalnya, di surah Al-Fatihah misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Apakah kita akan membaca Bismillahirrahmanirrahim alhamdu atau milhamdu?
Nah, ini pentingnya untuk kita ketahui pembahasan ini. Apabila dia hamzah wasal, sebagaimana definisinya, hamzah wasal itu ketika dia berada di awal kalimat, awal ayat, maka dia terbaca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, itu kebaca. Tetapi ketika kita menyambung bacaan, maka dia hilang. Kenapa? Karena dia bukan bagian dari kalimat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, gitu. Namun hamzah qata dia akan tetap terbaca baik dalam keadaan wasal maupun dalam keadaan kita memulai dari awal. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Hamzahnya tetap terbaca. Seandainya kita nggak paham, kita akan menyamakan misalnya bacaan awal surah dari At-Takatsur ini dengan Al-Fatihah. Maka kita akan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Itu kesalahan yang sangat fatal. Kenapa? Karena hamzah itu adalah huruf bagian dari kalimat alhaakumut takatsur. Dari lafaz alha yulhi. Nah, itu teman-teman. Ya. Pentingnya kita mengetahui pembahasan hamzah qata dengan hamzah wasal ini. Mungkin kita nggak akan menemukan pembahasan ini di dalam beberapa buku tajwid yang lain. Ini yang kita syukuri ya teman-teman. Kakakku tadi katanya kita lihat dulu enggak katanya. Mencantumkan pembahasan ini yang di dalam dulu boleh katanya, tapi saya tanya di dalam untuk kita. Baik. Nah, oke, itu sudah jelas teman-teman ya untuk pembahasan hamzah qata dengan hamzah wasal. Semoga ini menjadi penambahan wawasan buat kita. Nah, sekarang kita coba masuk ke pembahasan untuk bab yang kelima. Ya. Bab kelima di sini ditulis ibbilabikh fasyamighun. Ya. Ibbi itu adalah apa ini? Ibbi idgham bi gunnah. Labikh itu iklab, ya, ikhfa, fasyamighun, ya. Apa itu fasya? Ya. Ikhfa syafawi ya. Fasyamighun itu mi idgham mimi gun dengan gunnah. Nah, Maulana silakan dibaca langsung saja ke idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ialah apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang berkumpul dengan lafaz yang yanmu, yakni mim, nun, ya, sama wawu, dan terletak dalam dua kata. Praktek bacaannya harus disertai tempo dengung gunnah 2 harokat. Dengan catatan ada sentuhan di janur hidung, induk hidung al-khayshum. Ketika nun mati atau tanwin bertemu ya dan wawu disebut idgham naqis bi gunnah. Idgham naqis bi gunnah, sedang ketika terdapat nun mati atau tanwin bertemu mim dan nun disebut idgham kamil bi gunnah. Baik. Coba diperhatikan teman-teman ya. Ini menarik. Jadi penulis buku ini mencantumkan bukan hanya menjelaskan tentang hukum tajwidnya, tetapi namun mencantumkan juga tentang bagaimana beliau mengambil penulisan idgham ini di dalam mushaf Madinah maupun mushaf Timur Tengah lainnya dan mushaf Indonesia. Coba kita lihat catatan kaki yang ke-58. Di situ beliau mengatakan nun mati yang mempunyai hukum idgham bi gunnah di dalam mushaf Al-Madinah An-Nabawiyah dan mushaf lainnya terbitan Timur Tengah itu tertulis dengan tanpa ada tanda sukun. Ya. Kenapa? Ada alasannya di sini. Coba lihat catatan kaki yang ke-60. Ketika suatu lafaz mempunyai hukum idgham naqis bi gunnah, ya atau wawu, yang terletak sesudah nun mati atau tanwin, ya ini untuk wawu dan ya, dalam mushaf
Al-Madinah An-Nabawiyah dan mushaf lainnya terbitan Timur Tengah itu tercetak dengan tanpa ada tanda tasydid di atasnya. Nah, ini untuk membedakan, kalau untuk mushaf Timur Tengah, membedakan bahwa itu adalah idgham naqis, ya, idgham yang kurang gunnahnya dengan idgham kamil nanti, ya, ketika bertemu nun sukun dan tanwin dengan mim dan nun. Itu teman-teman, ya. Baik. Coba dilihat coba dibaca halaman berikutnya, Mas. Sedang ketika tanwin terdapat nun tanwin bertemu dengan Mana sih? Halaman 46, Ustaz. Bertemu dengan mim dan nun. Apa, Ustaz? Gak kedengar, Ustaz? Apa gimana, Ustaz? Diulang bacaan yang itu untuk nun mati dan tanwin yang bertemu dengan nun dan mim. Ketika nun mati atau tanwin bertemu huruf wawu dan ya. Nun dan mim. Nun dan mim. Yang idgham kamil bi gunnah. Ketika nun mati atau tanwin bertemu huruf nun dan mim idgham kamil bi gunnah. Lanjutannya kemana, Ustaz? Oke, cukup. Nah, coba dilihat definisi idgham naqis, ya. Di halaman ke-47. Di situ ada definisi idgham naqis dan idgham kamil, ya. Coba dibaca, Mas Maulana. Idgham naqis adalah hilangnya hakikat huruf atau akan tetapi yang tersisa tinggal sifatnya, yaitu gunnah, dengung, yang tentunya tidak dibaca menjadi huruf kedua yang idghami bertasjid. Sedangkan idgham kamil bi gunnah adalah hilang bunyi huruf serta sifatnya sekaligus, dan bacaan ini terjadi ketika terdapat nun mati atau tanwin bertemu nun atau mim, sehingga nun atau mim ini menjadi huruf kedua yang bertasjid, dan tentunya di atasnya ada tanda baca tasjid. Penjelasan lebih lanjut dapat juga dilihat pada halaman 309. Coba lihat halaman 309. 309. Idgham naqis. Arti idgham naqis. Cukup belum, Mas? Cukup. Nah, itu teman-teman ya, kenapa dinamakan idgham naqis di dalam pertemuan nun sukun atau tanwin dengan ya dan waw. Nah, seperti dikatakan tadi bahwa sifatnya itu masih tersisa, ya, sifat hurufnya masih tersisa, ya. Nah, hakikat hurufnya hilang, tetapi sifatnya masih tersisa. Berbeda dengan nun dan mim, ketika bertemu dengan nun sukun dan tanwin, maka secara totalitas baik hakikat hurufnya maupun sifatnya itu hilang, ya, bergabung dengan apa namanya, huruf yang setelahnya itu. Itu teman-teman ya. Saya rasa teman-teman udah paham ini tentang idgham bi gunnah, ya, baik idgham naqis maupun idgham kamil. Kita pelajari idgham bi gunnah yang naqis dengan idgham bi gunnah yang kamil bi gunnah. Baik. Catatan, coba dibaca teman-teman catatan itu, Mas Maulana. Ada catatan di atas halaman 47 itu. Catatan yang ini saat yang oleh karena, ya, coba dibaca. Nomor 1, oleh karena terletak dalam satu kata, maka nun mati pada lafaz ad-dunya
bunyanun, tinwanun, sinwanun tidak diidghamkan ke dalam ya waw akan tetapi dibaca izhar. Nah, terus. Kemudian kedua, untuk baca riwayat hafaz nun mati pada lafaz nun surat Al-Qalam ayat 1 ketika diwasolkan dengan wal qalami, atau pada Yasin surat Yasin ayat 1 ketika diwasolkan dengan wal Qur'ani tidak diidghamkan ke dalam wawu sesudahnya, akan tetapi dibaca izhar. Nah, jadi teman-teman ya, kalau kita membaca misalnya Qasin Mim, di sana terjadi peristiwa idgham. Tetapi berbeda ketika dia itu pada nun wal qalami dengan Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu tidak terjadi peristiwa idgham di sana. Ini catatan. Karena memang riwayatnya seperti itu. Kemudian tadi pada catatan yang nomor 1, ini pengecualian ketika nun itu bagian dari huruf, ketika nun itu nun sukun itu bagian dari kalimat, maka dia tidak diidghamkan. Terletak dalam satu kata, dunya, bunyanun, maka tidak diidghamkan, ya. Sampai diidghamkan. Nah, ini catatan teman-teman ya, pengecualian dari pembahasan yang tadi. Oke. Saya rasa sudah cukup untuk pembahasan idgham bi gunnah. Silakan Mas Maulana lanjut ke iqlab sekarang, pembahasan iqlab. Halaman ke-48. Iqlab. Iqlab. Iqlab ialah apabila terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Bunyinya diganti menjadi mim mati dengan catatan memelihara ikhfanya mim ke dalam ba dengan disertai tempo dengung gunnah 2 harokat. Contoh. Baik. Sebelumnya saya pernah mengatakan teman-teman bahwa ada perdebatan para ulama di dalam menyebutkan iqlab. Ya. Ada yang menggunakan furja. Furja itu artinya mulut terbuka ya. Jadi mulutnya tidak tersentuh total. Ya. Tapi ada yang mentiadakan furja, langsung menyentuhkan bibir. Ya. Menyentuhkan bibir. Nah, ini perdebatan para ulama. Karena kedua perdebatan ini atau kedua cara membaca ini semuanya ada riwayatnya. Istilahnya itu bersanadlah bahasanya, itu boleh. Ya, oleh guru kami dikatakan boleh. Silakan, tergantung nanti kebiasaan kita menggunakan yang mana. Misalnya menggunakan furja. Jadi dia ada rongga di situ. Mim ba'. Nah, jadi tidak menyentuh atau mim ba'. Nah, boleh ya. Semua itu ada pembahasan ya. Bahkan para ulama di dalam pembahasan iqlab ini atau ikhfa syafawiyah yang sama dengan iqlab, mim sukun ketemu dengan ba, itu sampai melahirkan beberapa karya ya. Bahkan saling membantah para ulama teman-teman ya. Ada yang mengatakan furjah nggak boleh ya. Saya belum membaca secara full, secara total terkait karya-karya itu ya teman-teman ya. Tapi secara umum itu kedua-duanya kalau kata guru-guru kita itu silahkan. Semua punya alasan masing-masing ya teman-teman. Untuk iqlab ya. Boleh silakan, tergantung nanti kebiasaan kita atau dari guru kita bagaimana, apakah menggunakan furja ya, min ba'd ya, atau langsung menggunakan furja min ba'd atau tidak menggunakan furja dalam melafalkan iqlab seperti itu teman-teman ya. Oke, next. Kita langsung loncat ke ikhfa. Ikhfa populer juga disebut ikhfa hakiki. Ikhfa atau ikhfa hakiki ialah pengucapan huruf antara izhar dan idgham dengan tetap menjaga gunnah atau dengung.
yakni ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15. Ta, sa, da, za, sin, shin, sod, bo, po, bo, fa, kof, jim, zai, kaf. Praktik bacaannya, bunyi nun mati atau tanwin disamarkan atau disembunyikan menuju makhraj huruf ikhfa. Sesudahnya dengan disertai tempo dengung atau gunnah 2 harokat. Dengan catatan ada sentuhan getaran ringan di janur hidung atau induk hidung al-khayshum. Baik. Teman-teman, coba lanjut Mas. Di situ ada pembagian ikhfa ya. Di halaman ke-51. Ada ikhfa aqrab, ada ikhfa awsat, dan ikhfa ab'ad. Sebelum kita melihat kepada maratib al-ikhfa ini, jadi kenapa ada pembagian ikhfa aqrab, ikhfa awsat, dengan ikhfa ab'ad? Itu karena posisi dari setiap huruf ikhfa itu dengan nun sukunnya itu makhrajnya berbeda-beda, ya. Sehingga dalam kita membaca ikhfa itu terkadang bunyinya berbeda-beda. Misalnya ketika membaca ikhfa-nya ta, ya. Ingat teman-teman ya, catatannya bahwa ikhfa itu kita fokuskan di huruf ikhfa-nya. Jadi nun sukunnya itu langsung menuju huruf ikhfa-nya. Jangan sampai tertahan di nun sukunnya, ya. Kenapa? Karena yang disamarkan itu adalah nun sukun atau tanwinnya, teman-teman ya. Jangan difokuskan pada nun sukunnya. Baik. Misalnya minta langsung menuju huruf makhraj huruf ta-nya. Minta, jangan menahan di makhraj nunnya. Minta. Ah, itu kan. Itu berbeda nanti bunyinya ya. Izhar jadinya. Oke. Coba dibaca Mas, siapa namanya? Mas Maulana. Langsung saja. Ta, da, to. Itu adalah ikhfa. Oke. Ta, da, to itu adalah ikhfa aqrab sebab letak makhraj nun mati atau tanwin dengan huruf ikhfanya sangat dekat. Kemudian huruf sa, za, sin, syai, sin, shin, sod, bo, fa, jim, zai disebut ikhfa ausat sebab letak makhraj nun mati atau tanwin dengan huruf ikhfanya sedang-sedang saja. Kemudian huruf qaf sama kaf disebut ikhfa ab'ad sebab letak makhraj nun mati atau tanwin dengan huruf ikhfanya berjauhan. Ab'ad jauh. Nah, ini teman-teman ya. Makhraj ta, da dengan ta itu huruf lisan dengan as-sana al-ulya bagian belakang ya. Ta, da, ta itu dekat dengan nun. Ya. Nah, ya, dekat dengan nun karena makhrajnya nun itu setelah makhrajnya ra, setelah makhrajnya lam, ya. Jadi dia hanya dihalangi oleh makhrajnya lam, ya. Untuk ta, da dengan ta dekat dengan makhrajnya nun. Kemudian sa, za, dan sampai z itu, ya. Itu makhrajnya lebih maju dari makhraj ta dan ta ke dal dan ta ke depan, sehingga dia lebih di tengah, tidak begitu jauh teman-teman ya. Shin di wasatul lisan, kemudian di situ ada apa lagi, jim di wasatul lisan ya, sehingga tidak begitu jauh karena wasatul lisan dengan makhrajnya nun itu dekat ya. Nah sementara qaf dengan kaf karena dia di aqsal lisan jauh dari makhrajnya nun, dia mendekati makhrajnya al-halq, ya, maka dikatakan sebagai ikhfa ab'ad, ya, oleh para ulama. Ini klasifikasi teman-teman ya, klasifikasi ya. Nah, makanya dalam menyebutkan setiap huruf ikhfa itu seperti yang saya katakan tadi, itu hampir berbeda, ya, hampir berbeda, ya. Minta karena dia berpengaruh juga kepada sifat hurufnya. Milta, ya, ada yang sangat tebal, milta untuk to, milza untuk za, ya, berpengaruh ke sifat hurufnya.
sifat huruf ikhfa'nya, ya. Ketika huruf ikhfa'nya itu isti'la atau hurufnya itu tafkhim, tebal, maka ikhfa'nya itu kedengaran tebal. Milqa, ya. Milqa, ya. Ketika dia itu misalnya sifatnya lemah atau istifal dan sebagainya, maka huruf kedengaran ikhfa'nya itu ringan. Minka. Padahal makhraj kaf dengan qaf itu sama-sama di aqsal lisan, sekalipun posisinya sedikit berbeda ya. Karena kaf itu lebih ke atas, ya. Tsummal kafu fawqu, ya, fawqu tsummal kafu. Ikhfa. Nah, next di halaman berikutnya, Mas Maulana, ya. Itu ada perhatian katanya situ. Nah, coba dibaca. Perhatian. Dengan demikian tidak benar adanya bila bacaan ikhfa diucapkan dengan bunyi Jika nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf ikhfa yang 5 berikut, yaitu sod, bod, ko, bo, kof, maka gunnah dengungnya adalah dengan tafkhim. Misalnya mil, fol, folin. Nah, Oh, itu. dibaca saat. Ya, itu dalam penyebutan ikhfa ketika nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf isti'la. Yang memang mereka itu ya tebal ya, kalau dibaca tafkhim ya, maka ikhfa'nya milba nah itu teman-teman ya. Huruf-huruf yang istifal atau huruf-huruf yang tipis, yang tarkik ya, maka dia tipis, ringan dengungnya. Kuntum anfaqtum, ya. Nah, jangan sampai kita membaca ikhfa itu seperti perhatian yang nomor 1. Kuntum, jangan kuntum. Ikhfa syafawi. Latihan praktik ikhfa syafawi. Fahkum. Definisi al-ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi ialah apabila terdapat mim mati bertemu dengan huruf ba, praktik bacaannya disertai tempo dengung atau gunnah 2 harokat. Contohnya, wa ma hum bimu'minin. Bunyi mim mati dan ikhfanya ke dalam ba sesudahnya dengan disertai dengung atau gunnah yang bertempo 2 harokat dengan kadar dan bobot sentuhan kegetaran al-khaisum yang ringan. Catatan, cara membaca ikhfa syafawi hendaknya ketika perut kedua bibir bertemu tidak dikatupkan secara kuat, mengingat makhraj mim dan ba sama-sama di perut kedua bibir, tetapi ringan-ringan saja, yakni sebagaimana bacaan iqlab. Nah, ini ikhfa syafawi teman-teman ya. Salah satu pembahasan yang juga cukup sensitif ya di dalam ilmu tajwid itu. Di sini dalam kitabnya Syekh siapa? Muhammad Khalil ke makhrajnya ba. Jadi sedikit ringgi. Mi wa ma hum. Nah, gitu ya. Wa ma hum. Nah, agak sedikit ringan untuk ikhfa syafawi teman-teman ya.
Nah ini ya. Sedikit berbeda dengan iklab ya, karena iklab itu namanya artinya secara definisi membalikkan atau huruf nun sukun itu langsung berubah menjadi mim, maka dia sedikit berbeda dengan iklab ya teman-teman. Baik. Baik, kita lanjut ke apa sekarang? Idgham mimi yang E. Idgham mimi. Idgham mimi ialah apabila terdapat mim mati bertemu dengan huruf mim, praktik bacaannya disertai tempo dengung atau gunah 2 harokat. Contohnya, mahum minkum wa minhum mau kafar. Mim mati. Gimana Ifanya? Bukan mau kafar, kafar. Jadi anu ya, ringin, terkik. Mim mati diidghamkan ke dalam mim sesudahnya disertai dengung atau gunah yang bertempo 2 harokat. Tentunya ada sentuhan getaran yang sempurna di janur hidung al-khayshum. Jadi karena mim itu punya sifat gunnah, maka dia tidak lepas dari khayshum. Teman-teman ya. Baik dia itu dalam keadaan sukun maupun dalam keadaan dia berharakat. Terlebih ketika sukun ya, karena untuk mengetahui makhraj atau sifatnya huruf tersebut disukunkan. Nah, maka ketika menyebutkan melafazkan ayat atau kalimat yang terjadi hukum idgham mimi atau ikhfa syafawi, nah di situ bunyi nunnya mimnya tetap di janur hidung ya, janur hidung. Baik. Next, gunnah, Mas. Gunnah ialah apabila terdapat huruf nun tasjid atau mim tasjid adalah disebut gunnah. Oleh karenanya ia harus dibaca dengan gunnah dengung yang sempurna dengan tempo 2 harokat serta ada sentuhan getaran di janur hidung atau induk hidung al-khayshum. Nah, coba dilihat catatan kaki di bawahnya. Yang catatan kaki yang ke-76 ada tingkatan atau maratib dari gunnah. Ya. Maratib dari gunnahnya nun dan mim. Karena huruf yang memiliki sifat gunnah itu hanya yang 2 ini, yaitu mim dan nun. Di situ ada maratibnya. Mana nun atau mim yang ketika menggunakan menyebutkan gunnahnya itu yang paling tebal itu mana? Kemudian di bawahnya itu yang mana? Nah, coba Mas, mana dibaca? Syekh Muhammad Ahmad Ma'bad. Syekh Muhammad Ahmad Ma'bad di dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Mufid fi Ilmi Tajwid membagi tingkatan kadar dan bobot gunnah menjadi 5. Pertama, nun mati atau mim mati bertasjid. Bukan nun mati. Bukan nun mati. Nun atau mim bertasjid, keterangan termasuk idgham kamil bi gunnah dan idgham mimi. Kemudian adalah idgham kamil bi gunnah, yaitu pembahasan yang pertama tadi ya. Nun sukun ketemu dengan mim atau nun sukun ketemu dengan nun itu masuk kepada pembahasan ini maratib yang pertama ya teman-teman ya. Maratib yang pertama yaitu sama dengan nun atau mim yang bertasydid ya. Nah, begitu juga dengan idgham mimi sama. Karena idgham mimi itu kan 2 huruf. 2 huruf mim. Huruf mim pertama sukun, mim yang kedua dia berharokat. Ketika digabung maka kedengarannya seperti mim yang bertasydid. Sehingga gunnahnya itu sangat keras, sangat tebal ya, sangat kuat di janur hidung ya. Wa ma hum nah gitu. Wa ma hum nah gitu. Baik, next. Nomor 2, nun tanwin atau mim yang mempunyai hukum idgham, keterangan idgham naqis bil gunnah. Nah, ini nun atau mim sukun, teman-teman. Yang bertemu dengan au dan ya. Nah, ketika mim atau nun sukun, ketika nun sukun khususnya yang bertemu dengan waw dan ya, maka dia itu idghamnya naqis, ya teman-teman ya. Nah, ini untuk idgham yang naqis. Baik, next. Nomor 3, nun mati
atau mim mati yang mempunyai huruf ikhfa, keterangan ikhfa syafawi termasuk iqlab. Oke, 4. Next. Yang nomor 4, nun mati atau mim mati, keterangan yang mempunyai huruf izhar halqi dan izhar syafawi. Oh, oke. Kemudian nomor 5, nun mati atau mim mati yang berharokat. Nah, ini nun atau mim mati yang berharokat, marotibnya itu paling bawah. Apa? Ya. Karena ketika huruf itu berharokat, ya, sifatnya itu tidak begitu nampak, teman-teman ya. Namun akan nampak huruf tersebut sifatnya ketika kita mensukunkan. Makanya di marotib yang keempat itu mim dan nun itu ketika dia sukun, ya, dalam izhar syafawi atau izhar khalqi atau izhar syafawi, maka mim dan nun harus dijelaskan. Misalnya pada surah Al-Fatihah, ya. Siratal ladzina an'amta. Di situ ada nun dan mim yang hukumnya izhar syafawi dan izhar halqi. An'amta, tetap dengungnya. Jangan sampai terlalu cepat dalam membaca. Kenapa? Karena kalau terlalu cepat sifat gunnahnya hilang. An'amta, ya. Di samping nun sama mim dia punya sifat bainiyah atau tawassut, sehingga harus menahan sedikit suara untuk membantu bunyi gunnah pada janur hidung ya. Ya. An'amta, an'amta. Nah, gitu teman-teman ya. Sedikit ditahan. An'amta. Jangan sampai ditahan lebih lama karena itu akan menjadi idgham, ya, atau ikhfa, ya. Tapi sedikit ditahan hanya sekedar untuk menunaikan sifat bainiyahnya dan membantu untuk ada sifat gunnahnya. Baik. Coba next, apa itu yang di bawahnya? Untuk diketahui bahwa kadar dan bobot gunnah nun mati atau nun atau mim yang bertasjid lebih sempurna daripada nun atau mim yang mempunyai hukum idgham, kadar dan bobot gunnah. Baik, itu sudah pembahasan yang tadi ya. Kesimpulan. Jadi setiap maratib tadi itu memiliki kadar gunnah yang berbeda, teman-teman ya. Kadar atau bobot gunnah yang berbeda sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Baik. Itu untuk pembahasan idgham, ikhfa, iqlab dan sebagainya sudah selesai, teman-teman ya. Saya rasa teman-teman begitu paham, ya sudah paham terkait pembahasan ini. Maka insya Allah next di pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada mad. Nah, ini mad ini cukup banyak ya teman-teman ya. Kita akan bahas ya di pertemuan berikutnya. Saya rasa mungkin ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait hari ini. Saya mau bertanya. Tolong diulang lagi cara membaca pembagian ikhfa yang aqrab, ausat, sama ab'ad. Ya, baik. Perbedaannya, yang kedengaran bedanya di mana? Baik. Coba dilihat halaman ke-51. Ya. Halaman ke-51. Kita lihat terlebih dahulu dari definisinya. Ya. Di situ ada bagan, ada kolom yang menjelaskan tentang apa itu ikhfa aqrab, ikhfa ausat, dan ikhfa ab'ad. Ya. Ini sebenarnya teman-teman, ini hanya pembagian dari para ulama ketika mereka itu membaca ayat-ayat Al-Quran, kemudian nampak bunyi ikhfa itu sedikit berbeda antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Ya. Nah, di situ dikatakan untuk huruf ta, da, dan to itu disebut sebagai ikhfa aqrab. Kenapa? Sebab letak makhrajnya nun, ya, atau tanwin, nun mati itu tanwin, dengan huruf ikhfa-nya itu sangat dekat. Sehingga bunyinya itu kedengaran ringan, dekat sekali ya. Nah, ini hanya definisi teman-teman, ini hanya pembagian saja teman-teman ya. Dikatakan sebagai ikhfa aqrab. Kenapa? Karena makhraj nun dengan huruf ikhfa-nya itu berdekatan. Di mana kalau makhraj ta, da, dan to itu kan sama, satu makhraj ya. Kalau kita lihat di makhrajul huruf, mungkin teman-teman bisa lihat halaman ke-17 itu,
makhrajnya ta itu adalah dhahru ra'sil lisani wa usulul thanaya al-uli. Jadi punggung ujung lidah bertemu dengan pangkal dua gigi seri muka yang atas bagian dalam. Jadi mohon maaf, gigi seri yang di depan ini, bagian dalamnya, bagian belakangnya itu bagian dalam, bukan bagian depan ya. Itu ketika bertemu dengan makhraj nun itu sangat dekat. Mana makhrajnya nun? Di atas makhrajnya ta, da, dan to itu ada makhrajnya lam. Al. Di atas makhrajnya lam itu ada makhrajnya nun. Nah, karena lam itu dia adalah huruf izhar, bukan huruf ikhfa, maka dengan makhrajnya nun, huruf ta dan to itu dekat. Dalam penyebutannya maka harus ringan. Minta. Dari makhrajnya nun menuju huruf ta, da, dan to itu sangat ringan, sangat cepat gitu ya. Makanya dikatakan akrab, dekat, cepat. Penyebutan huruf ikhfa-nya sangat cepat. Minta. Berbeda dengan ketika menyebutkan misalnya ikhfa yang ab'ad, qaf di aqsal lisan. Qaf itu kan aqsal lisan. Di atas qaf itu makhrajnya kaf, masih aqsal lisan, tapi sedikit lebih atas. Nah, ketika menyebutkan ikhfa, dari makhrajnya nun menuju huruf ikhfa-nya itu cukup sedikit jauh. Milqa, sedikit berbeda bunyinya. Milqa. Kenapa? Karena dia jauh. Untuk menuju huruf qafnya itu, menuju huruf ikhfa-nya itu sedikit lebih lama. Milqa. Nah, gitu teman-teman ya. Dari makhraj nunnya. Begitu juga dengan ikhfa ausat, karena dia berada di tengah-tengah. Shin misalnya, huruf shin itu makhrajnya adalah wasatul lisan. Sementara nun itu torful lisan bertemu dengan apa namanya itu gusi bagian atas setelah makhrajnya lam. Itu untuk makhrajnya nun, ya. Jadi makhraj shin dengan makhrajnya nun itu sedikit berdekatan, ya. Walaupun tidak sedekat dengan makhrajnya ta dan to nun itu, ya. Namun dengan shin atau jim itu satu makhraj, satu lisan itu sedikit berdekatan, tengah-tengah, ya. Minsya ya, minja, nah, begitu ya. Nah, itu ya, mafhum ya, insyaallah ya. Nah, itu hanya sebenarnya karena perbedaan definisi saja teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat, baik, ada mafhum ya Mbak siapa tadi, Mbak Afwa. Baik, Ustaz. Ya, itu dipraktekkan coba di rumah nanti, bisa dilihat ya bagaimana cara menyebut ikhfa gitu ya. Nah, bisa dipraktekkan. Ada mau ditanyakan lagi teman-teman? Ada pertanyaan lagi? Saya, Silakan. jadi Ustaz, kan saya pernah juga ada ngedengar gitu. Jadi teman itu membacanya itu kayak ming kayak lebih ke izhar gitu ikhfa-nya. Nah, itu Nah, ada kan yang seperti itu, Ustaz? nah, saya belum pernah mendengar itu teman-teman ya. Mungkin yang Mbak siapa tadi, Mbak Nida mendengarkan itu, beliau punya referensi ya. Dan tidak bisa menyalahkan sepenuhnya. Mereka punya referensi dalam apa istilahnya itu, menyampaikan pendapatnya itu, atau di dalam membaca seperti itu mungkin punya referensi, punya rujukan. Nah, tetapi kalau kita melihat apa yang dijelaskan oleh para ulama di dalam karya-karya mereka itu, secara definisi saja ikhfa itu katanya menyamarkan bunyi nun. Dia tidak condong ke idgham, tidak condong ke izhar, berada di tengah-tengah antara izhar dengan idgham. Itulah ikhfa teman-teman ya. Nah, itu definisinya ikhfa kan begitu ya. Tidak condong ke idgham, tidak condong ke izhar, di tengah-tengah, menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin tersebut. Itu teman-teman ya. Nah, mafhum ya Mbak Nida. Mungkin yang pernah Mbak Nida dengar itu punya rujukan atau referensi. Jadi bisa kita salahkan sepenuhnya. Ya. Monggo. Boleh saja teman-teman ya, boleh. Gimana Mbak Nida? Mafhum ya? Ya Ustaz, berarti yang kita pelajarin itu ikhfa ini
dua kategori ya cara bacanya Ustadz. Ada yang ringan sama yang tadi tafkhim, yang tebal. Ya, ya benar. Ya, yang tebal. Yang tadi seperti yang disampaikan di perhatiannya itu ya. Ya, kenapa kok ada yang ringan, ada yang tafkhim, ada yang tafkhim? Itu tergantung kepada sifat hurufnya. Ketika nun sukun dengan tanwin itu bertemu dengan huruf yang sifatnya itu tipis atau lemah, misalnya seperti istifal, kemudian huruf-huruf istifal ya, maka dia itu ikhfanya itu terkik, huruf-huruf istifal itu. Nah, mana huruf-huruf istifal? Yaitu lawanan dari isti'la. Karena istifal itu lawanan dari isti'la. Huruf isti'la itu ada 7 ya. Kha, sa, da, gha, ta, ta, za. Selain dari huruf isti'la ini adalah huruf-huruf istifal. Nah, ketika nun tanwin bertemu dengan huruf-huruf istifal ini, maka ikhfa'nya itu tertipis. Kata menyamarkan bunyi nun sukun dan tanwin dari makhraj nun menuju huruf ikhfa'nya. Jadi nanti tetap bunyi nun sukun itu yang disamarkan itu ada di huruf ikhfa'nya. Nah itu teman-teman ya. Kalaupun ketemu dengan huruf yang isti'la, maka ikhfa'nya terbaca tafkhim tebal. Minqa yantiqun yanzuru, huruf tersebut. Mafhum ya Mbak ya? Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Maka itu teman-teman penting. Di dalam kita belajar Al-Quran itu, tidak hanya cukup di dalam kita mempelajari teori seperti ini. Jujur saja. Kenapa? Karena saya sedikit mengalami, saya pernah mengalami seperti itu. Kami mempelajari, saya mempelajari buku ini, itu sudah sangat panjang perjalanannya. Ya. Mulai dari S1 sampai S2, itu kita belajar buku ini. Ya. Bahkan buku-buku tajwid yang lain itu kita baca. Tetapi di dalam prakteknya ketika bertemu dengan guru, itu berbeda. Bukan berbeda dalam arti apakah berbeda teori dengan praktek berbeda, enggak. Maksudnya ketika bertemu dengan guru dalam talaqi musyafahah, di sana kita mengetahui penyebutan yang benar itu bagaimana. Baik sifatul huruf yang asliyah, dzatiyah ataupun yang aridah maupun makharijul huruf. Itu akan ketemunya kalau talaqi musyafahah. Maka penting teman-teman ya, talaqi musyafahah itu penting. Baik, ada yang mau tanyakan lagi? Saya Ustadz. Silakan Mbak. Tadi itu penjelasan tentang alif yang tidak berharokat itu nggak dibaca harokatnya. Tapi kenapa di surat Yasin ayat 2 itu dibacanya kasroh tapi itu nggak ada harokatnya Ustadz yang alif? Di surat Yasin ayat 2. 21. Ayat 21. Yang itu. Baik. Kita coba lihat ya, surah Yasin. Ayat ke-21, baik. Ittabi'u man la yas'alukum. Ya itu ya. Ya, Mbak ya? Ya. Nah, baik. Nah, ini diperhatikan ya, Mbak ya. Tadi kita sudah membahas juga tentang pertama alif, ya. Alif itu tidak menerima harokat. Memang iya, alif tidak menerima harokat. Di dalam kaidah ilmu nahu, al-alifu la yakbalul harakah. Jadi alif itu tidak menerima harokat, tidak ada harokatnya. Akan tetapi, jangan lupa ada pembahasan tentang hamzah. Ya. Hamzah di dalam ilmu tajwid atau ilmu qiraat itu ada dua. Ada hamzah qata', ada hamzah wasal. Hamzah qata' itu adalah hamzah yang dia itu baik di awal kalimat ataupun baik ketika wasal, membaca wasal ataupun waqaf, atau kita mulai dari awal, dia hamzahnya tetap terbaca. Itu hamzah qata'. Nah, sementara hamzah di ayat yang 21 ini itu hamzah wasal namanya. Memang dia nggak dikasih harokat. Dalam Quran Timur Tengah, ini mushafnya Mbak, ini mushaf Timur Tengah mungkin ya. Nah, dalam mushaf Timur Tengah, mushaf Saudi ini, itu tidak ada harokatnya. Tidak ada harokatnya untuk hamzah wasal. Sama di mushaf Indonesia juga tidak dikasih harokat.
Dia punya mushaf Indonesia. Kita kasih harokat teman-teman ya. Nah, dulu kita lihat. Di surah Yasin ayat ke-21. Baik. Sama. Di mushaf Indonesia juga tidak ada harokatnya untuk yang di depan tadi itu, yang I itu ya. Nah, terus apakah itu hamzah atau alif Ustaz? Itu adalah hamzah. Ya, itu hamzah. Namanya hamzah wasal. Nah, hamzah wasal namanya. Hamzah wasal itu apa? Hamzah wasal itu adalah hamzah yang apabila dia itu berada di awal kalimat kita mulai membacanya, maka dia kebaca hamzahnya. Dia memang nggak ada harokatnya hamzah wasal. Nggak ada harokatnya. Dia nggak dikasih harokat hamzah wasal. Baik Quran Madinah atau Timur Tengah maupun mushaf Indonesia, dia nggak pakai harokat. Akan tetapi ketika kita menyambung bacaan dari ayat sebelumnya, maka hamzah wasal itu hilang. Contoh misalnya, saya baca dari ayat sebelumnya ya. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u. Itu hamzahnya hilang. Itu menandakan bahwa itu adalah hamzah wasal. Dan dalam penulisan hamzah wasal maupun hamzah qata itu tidak menggunakan harokat. Maksudnya ya, Mbak ya? Tidak menggunakan harokat. Dia ada tanda sod, kepala sod di atasnya. Coba lihat Qur'annya. Itu ada tanda kepala sod di atas alifnya itu. Di atas hamzahnya. Itu menandakan kalau itu adalah hamzah wasal. Ya. Paham ya? Memang nggak dikasih harokat di hamzah wasal. Kenapa? Karena dalam mushaf Indonesia, hamzah qata itu dia tidak ada penulisan kepala ain di atasnya atau di bawahnya, tetapi dia alif berdiri dikasih harokat. Itu hamzah qata namanya. Untuk mushaf Indonesia. Ya. Itu teman-teman ya, penting sekali. Nanti teman-teman akan belajar tentang penulisan Al-Qur'an ini di ilmu Rasam Utsmani ya. Saya harap nanti saya coba tanyakan kampus, semoga ada pelajaran Rasam Utsmani di semester depan. Baik. Mafhum, Mbak? Perintah ya, kata kerja untuk perintah, ittabi'u, ikutilah ya. Nah ini berbeda pembahasan nanti, ada ilmu bahasa Arab nanti larinya ya. Untuk mengetahuinya bagaimana ya, tanyakan kepada yang ahli Al-Qur'an, yang faham betul dengan Al-Qur'an, atau yang faham dengan ilmu tata bahasa Arab yang benar, seperti itu ya Mbak ya. Paham Mbak ya, insyaallah ya. Terima kasih, Ustadz. Oke, kita cukupkan teman-teman ya, walaupun mungkin tinggal 11 menit lagi waktu kita, tapi saya rasa kita cukupkan dulu ya. Untuk pembahasan berikutnya tolong teman-teman di rumah dibaca ya, terlebih catatan kaki teman-teman. Catatan kaki itu sangat penting untuk dibaca karena itu sebagai penambahan wawasan. Biasanya penambahan wawasan di luar materi umum itu catatan kaki ya, maka harapan kita dibaca. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini ya. Semoga teman-teman di rumah selalu melatih bacaannya untuk lebih baik ya, dengan tetap berfokus atau menitik beratkan standar bacaan itu kepada apa yang kita pelajari ya, ataupun teman-teman silakan talaqi musyafahah kepada para guru-guru yang ada di daerahnya masing-masing. Untuk itu kita cukupkan ya, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pamit teman-teman ya. Pertemuan selanjutnya jam 4 sore bahasa Arab.
Yo, segera. Atos kali itu. Terus